Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah studi Al-Hadis akan membahas tentang hadis maudhu dan permasalahannya. Pengertian hadis maudhu. Secara garis besar, hadis maudhu adalah hadis buatan dan palsu yang dinisbatkan seakan-akan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis maudhu yang sering dimasukkan ke dalam jenis hadis dhaif yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat keadilan periwayat. Sementara ada sebagian ulama yang tidak memasukkan hadis maudhu ke dalam jenis hadis dhaif, tetap merupakan bagian tersendiri. Awal mula terjadinya hadis maudhu. Jika dilihat dari segi historis, menurut Muhammad Ajaj Al-Khatib, sungguh tidak masuk akal bahwa para sahabat yang mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah, serta melindungi Rasulullah dan merasakan pahit getir kehidupan karena cinta kepada Rasulullah, lalu berdusta atas nama dirinya. Seandainya hal itu terjadi pada masa Rasulullah, tentu para sahabat akan meriwayatkan secara mutawatir tentang sifat yang sangat jahat dan keji itu. Namun, yang terjadi adalah sikap mereka yang sangat hati-hati dalam menyampaikan segala yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Pemalsu hadis dilakukan oleh kelompok-kelompok penyebar bid'ah, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti tradisi Nabi Muhammad dan para sahabat. Secara historis menunjukkan bahwa pemalsuan hadis muncul sejak masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Lebih-lebih, sejak terbunuhnya Al-Husain bin Ali, terjadi perpecahan tajam di kalangan umat muslim yang mengakibatkan munculnya beberapa faksi, Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan Jumhur, serta pemalsuan hadis kian menjadi-jadi. Tiap golongan berusaha memperoleh legitimasi dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Jika mereka tidak menemukan dalam kedua sumber itu, maka sebagian mereka menginterpretasi Al-Quran dan hadis Nabi sesuai dengan kepentingan golongannya. C. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya hadis maudhu. Yang pertama, pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah. Yang kedua, adanya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Yang ketiga, membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah. Yang kelima, asbiyah. Yang keenam, mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. Yang ketujuh, perselisihan dalam fikih dan ilmu kalam. D. Ciri-ciri hadis maudhu. Pertama, pada sanad. Rawi tersebut terkenal, berdusta, seorang pendusta, pengakuan dari si pembuat sendiri. Kenyataan sejarah mereka tidak mungkin bertemu. Keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorongnya membuat hadis maudhu. 2. Pada matan. Maknanya rusak. Terdapat kerancuan pada lafaz yang diriwayatkan. Matanya bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang lebih kuat atau ijma. Tidak terdapat dalam hafalan para periwayat dan kitab-kitab hadis. Hadisnya menyalahi ketentuan akal dan tidak dapat ditakwilkan atau mengandung hal-hal yang ditolak oleh perasaan, kejadian empiris, dan fakta sejarah. Pemberantasan hadis palsu dan media terpenting untuk pemberantasannya. 1. Meneliti karakter para perawi. 2. Memberi peringatan keras pada para pendusta dan mengungkapkan kejelekan mereka. 3. Mencari sanad hadis. 4. Menguji kebenaran hadis. 5. Menetapkan pedoman untuk mengungkapkan hadis maudhu. 6. Menyusun kitab himpunan hadis-hadis maudhu. Upaya mengantisipasi hadis maudhu. 1. Memelihara hadis sanad hadis. 2. Menerangkan keadaan para perawi. 3. Mengetahui tokoh-tokoh yang melakukan pemalsuan hadis. 4. Studi kritik rawi yang lebih konsentrasi sifat kejujurannya dan kebohongannya. 5. Meningkatkan kesungguhan dan meneliti hadis. 6. Mengetahui kriteria dalam hadis maudhu.
7. Menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis. 8. Membuat kaidah-kaidah untuk menentukan hadis maudhu maupun membuat kitab khusus yang membuat hadis-hadis maudhu. Contoh hadis maudhu sebagaimana yang dijelaskan dalam Abu Umamah dari Nabi SAW berikut ini. An Abi Umamatan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuktabu ala bani adama dabatun arba'ina sanatan idza kana musliman summa tala hatta idza balagta asaddahu wa balagha arba'ina sanatan, yang artinya dari Abu Umamah katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ditulis dosa anak Adam selama 40 tahun jika ia beragama Islam. Kemudian Nabi membaca ayat sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Berikut adalah contoh dari hadis maudhu. Terima kasih atas teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.